Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk hari ini ya, 28 Juni 2021 sampai dengan besok 29 Juni 2021 hari Selasa. Jadi saya bahasnya hari ini saat ini jam 1.26 ya, waktu Indonesia bagian barat. Waktu sesi satu break sebentar lagi mulai. Saya mulai langsung dengan BRIS ya. Jadi untuk Bank Syariah Indonesia sudah dibahas di analisa saham harian hari Jumat minggu lalu ya, dan juga dibahas di analisa saham minggu ini yang dibawakan oleh Angel ya. Jadi kita lihat di sini 2190 sudah digariskan sebelumnya ya. Ini adalah resisten terdekatnya. Hari ini dia pas nyentuh 2190 ya, sesuai dengan garis-garisnya. Jadi cukup rapi ya. Yang mau average up, sebentar saya bahas dulu yang sudah punya ya. Yang sudah punya tetap aja pasang trailing stopnya di area 2100 dan 2010 ya. Sama dengan analisa sebelumnya ya. Kalau mau tambah lagi, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Jadi kalau mau tambah lagi, BRIS, kalau dia berhasil naik ke atas 290, boleh tambah lagi ya. Itu yang sudah punya. Bagi yang sudah belum punya, kalau mau buy high sell higher, boleh ya. Jadi tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 290, buy. Kemudian buy-nya bertahap aja ya. Kalau dia naik lagi ke atas 2320, tambah lagi. Naik lagi ke atas 2400, tambah lagi. Target price terdekatnya adalah 2510. Kalau kita perhatikan di sini 2510 adalah kurang lebih di area resisten dari sideways areanya sebelumnya ya. Kurang lebih di area sekitar Fibonacci retracement 1,8% dan Fibonacci retracement 50% ya, kurang lebih ya seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, kalau mau tambah boleh, kalau naik ke atas 2190 ya, atau kalau yang belum punya, kalau mau buy ya juga boleh ya, seperti itu ya. Kemudian Pak Sunar, kalau yang mau buy on weakness, kira-kira tunggunya di mana gitu ya. Misalnya kalau mau tunggu ya buy on weakness, kalau kondisi sekarang saya sarankan sih tunggu aja di area 1850 sampai dengan 1900 ya, gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak dikasih, kalau buy on weakness ya silakan aja buy high sell higher ya, jadi belinya bertahap, jangan terlalu takut ya. Yang penting belinya bertahap, pasang trailing stop dan stop loss ya, karena kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2190 ya, kemungkinan besar ini target 2510 tercapai ya dalam beberapa hari kemudian ya. Mudah-mudahan dalam akhir minggu ini tercapai ya, paling tidak 2510. Jadi belinya bertahap aja, kalau belum punya ya jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif ya, secukupnya aja. Karena memang volumenya masih cukup bagus ya, 2 hari terakhir tradingnya ya, dia naiknya tinggi, volumenya juga tinggi ya, kurang lebih cukup untuk BRIS. Kemudian berikutnya untuk analisa saham harian untuk AGRO. Jadi kalau kita perhatikan AGRO ini uptrendnya sebenarnya masih cukup bagus ya. Sudah saya bahas juga di analisa saham harian hari Jumat dan juga di analisa saham mingguan ya, dibahas oleh Angel. Jadi kalau kita perhatikan resisten terdekatnya masih sekitar kurang lebih area ini ya, Fibonacci retracement 61,8% ya, sekitar 1700, maaf itu Fibonacci extension ya, Fibonacci extension 61,8% ya, kurang lebih sekitar area 1750 sampai 1800. Itu testing resisten ya dalam minggu ini ya. Yang sudah punya bagaimana Pak Sunar ya, pasang aja trailing stop atau stop loss ya. Pasangnya ya di area 1635 dan 1600 ya. Itu yang pasang trailing stopnya di sana kalau yang sudah punya ya. Kalau misalnya mau buy weakness, saran saya masih tetap sama ya, tunggu aja di area 1380 dan 1420. Jadi kalau dia berhasil rebound ke atas 1420 baru buy ya. Jadi buy-nya bertahap aja, naik lagi ke atas 1495 buy, naik lagi ke atas 1535 tambah lagi ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 1800 ya. Kalau mau buy high sell higher, sarannya memang boleh tambah lagi kalau sudah berhasil naik ke atas 1750 dan 1800 ya. Jadi kalau hari ini sudah tambah nggak apa-apa, asalkan pasang trailing stopnya ya 1635 dan 1600 itu ya. Jadi dijagain aja, karena kalau dia tunggu di turun di bawahnya 1600 ya, kemungkinan dia akan sideways ya. Sidewaysnya di area Fibonacci extension 38,2% sampai dengan 61,8% ya. Jadi kurang lebih di area 1400 sampai dengan 1750 ya, seperti itu ya. Yang mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 1800 dengan target berikutnya di 2000 dan 2400. Itu untuk AGRO. Oke, berikutnya untuk analisa saham harian untuk LPPF. Jadi LPPF ini hari ini ya, dia volumenya naik tinggi di atas rata-rata 5 harinya, kenaikannya juga lumayan ya. Jadi dia kalau kita perhatikan di sini ya, dari Fibonacci retracement ya, dari sebelumnya saya buat yang
panjang ya, dari naik ke atas ini ya, yang dari puncaknya sampai ke bawah ya. Nah, itu kita dapatkan di sini Fibonacci retracement 38,2% di area 1900-an. Ya kan? Nah, dia memang akan berjuang untuk breakout dan bertahan di atasnya. Karena beberapa hari sebelumnya, minggu lalu dia sempat naik ke atas 1900 tapi dia gagal lagi turun di bawahnya seperti itu ya. Jadi minggu ini dia akan berjuang untuk bertahan di atas 1900. Yang sudah punya, kira-kira bagaimana Pak Sunar ya? Pasang aja stop lossnya di 1755 dan 1685. Itu bagi yang sudah punya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh saja kalau mau buy sekarang ya, asalkan pasang stop lossnya ya sekitar 1755 dan 1685 ya. Seperti itu ya. Nah, itu untuk PPF, karena di sini kalau kita lihat ini supportnya sejauh ini cukup kuat ya, 1685 sampai dengan 1755. Kemudian kalau mau tambah lagi, nah yang belum tambah ya silakan tambah, atau yang mau beli ya naik ke atas 1900 buy, naik ke atas 1935 tambah lagi ya, kemudian naik lagi ke atas 2000 tambah lagi, target price terdekatnya di 2100. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2100 maka target berikutnya di kurang lebih 2320 ya, jadi antara 2200 sampai dengan 2320. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Kalau naik tambah lagi, naik tambah lagi. Jadi garis-garis merah ini bisa dijadikan acuan ya untuk average up ya, dan juga trailing stop. Jadi kalau dia naik kemudian dia gagal, dia turun ke bawah ya, dia kita pasang aja trailing stop ya. Jualnya bertahap juga sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ini ya. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya HMSP. Jadi HMSP ini kenaikan 3 hari ini masih dibilang masih resiko ya. Kenapa Pak Sunar masih resiko? Kan masih bagus kan, dia reboundnya kencang ya, higher high terus ya. Ya kalau kita perhatikan di sini, saya menggunakan acuannya Fibonacci retracement dari sini ya, swing low-nya ini di masa pandemi tahun lalu ya, sampai high-nya di ini ya, puncaknya ya. Kalau kita perhatikan dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 78,6%. Jadi sebenarnya dia masih resiko ya, walaupun dia rebound beberapa hari ini. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di area 1170 ya, seperti itu ya. Ini stop lossnya, kalau turun banyak 1170 lebih baik sih jual dulu ya, karena ada kemungkinan dia akan testing lagi area 1090. Kalau yang mau buy high sell higher atau mau tambah lagi ya, kalau yang sudah punya ya, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1220 buy, naik lagi ke atas 1260 tambah lagi. Kalau berhasil tutup gap ya, ini adalah gap dari dividennya ya. Ya berarti kita tambah lagi di 1305 dan 1325. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1325, kemungkinan besar dia berhasil mencapai target sekitar 1415 ya. Itu kurang lebih area Fibonacci retracement 61,8%-nya. Kalau berhasil naik lagi, Pak Sunar boleh tambah lagi, boleh ya. Mudah-mudahan dia berhasil naik paling tidak ya, target terdekatnya ya di sekitar area Fibonacci retracement 50% ya. Sekitar area kalau kita perhatikan di sini sekitar 1530 sampai dengan 1535 ya. Itu untuk HMSP. Jadi belinya bertahap aja, bahaya sell higher ya. Kalau sekarang sih tanggung ya, dia masih testing area 1170 ini ya. Tapi kalau mau buy langsung boleh aja, nggak masalah, asalkan pasang stop lossnya di 1170. Nanti kalau naik lagi ke atas 1220 tambah lagi dan seterusnya seperti itu ya. Jadi kita belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Kenapa Pak Sunar kok jangan terlalu agresif? Kalau kita perhatikan di sini, ini volumenya masih di bawah rata-rata 5 harinya ya, beberapa hari ini ya, mulai dari kalau kita perhatikan ini sudah lama, mulai dari 17 Mei ya, dia volumenya selalu di bawah rata-rata 5 harinya. Jadi kita belinya bertahap aja, nyantai aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut juga ya. Yang penting pasang trailing stop dan stop loss. Oke, berikutnya untuk IRA ya. Di IRA ini sudah saya bahas sebelumnya ya, di analisa Samarian. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi sebenarnya ya, sebelumnya dia sempat koreksi, kemudian di Jumat dia rebound, hari ini lanjut rebound ya. Yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya di 1780 ya, stop lossnya di area 1655 dan sebentar, pakai area ini aja ya, ini saya hapus karena terlalu banyak ya. Stop lossnya pasang di 1680 dan 1585 ya. Kalau dia turun di bawahnya 1585, ada kemungkinan dia turun lagi sampai 1380-an sampai 1485 ya, kurang lebih area ini ya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah 1585 ya. Selama dia bertahan di atas 1585, sebenarnya untuk IRA dia masih cukup bagus ya. Kalau dia ditutup di atasnya ya masih cukup bagus ya. Seperti itu.
Jadi sudah punya pasang aja trailing stop dan stop loss. Kalau yang belum punya Pak Sunar, bagaimana? Apakah boleh buy? Sebenarnya dia masih cenderung resiko ya, karena dia masih di bawahnya Fibonacci retracement ini ya. Kalau kita perhatikan 61,8% ya. Jadi kalau mau buy, buy-nya bertahap aja. Tunggu kalau dia naik ke atas 1900 buy. Memang hari ini sudah berhasil naik ke atasnya ya. Jadi kalau sudah buy, pasang aja stop loss-nya atau trailing stop-nya di 1780, 1680 dan maksimum di 1585 ya, seperti itu ya. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 1900, kalau yang belum buy boleh buy ya. Atau yang belum average up, kalau mau tambah lagi boleh. Kemudian tunggu kalau dia berhasil breakout ke atas 2070, baru boleh tambah lagi atau average up ya. Target terdekatnya adalah sekitar area 2250 dan 2470 ya. Dia akan menguji Fibonacci retracement 50%. Selama dia bertahan di atasnya ini ya, kurang lebih 1990 ya. Jadi kita acuan 2000 lah ya. Jadi selama dia bertahan di atasnya 2000, dia masih ada kemungkinan untuk naik terus ke 2470 dan kemungkinan juga dia bisa sampai target Fibonacci retracement 38,2% ya, sekitar area 2950 sampai dengan 2960 lah kurang lebih ya. Ini di atasnya saya pakai garis yang ini ya, high-nya yang tanggal 8 Januari ya. Mudah-mudahan dia bisa sampai ke sana lagi ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya. Seperti itu. Oke, berikutnya untuk TAPG. Ini untuk TAPG ini dia terus terang aja masih juga sideways ya. Ini sideways yang sudah digambarkan, kalau diperpanjang dia masih terus sideways ya. Yang sudah punya ya pasang aja stop lossnya di 680 dan 695. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja tapi jangan terlalu banyak ya. Nah, kalau buy sekarang ini 725 memang saran saya kalau mau nambah lagi ya. Kalau sudah tambah ya nggak apa-apa, pasang aja stop lossnya di 680 dan 655. Kalau belum nambah, kalau mau tambah lagi ya tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 725, maka target price terdekatnya adalah 800. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 800, berikutnya adalah target price-nya di 850 dan 900. Itu kurang lebih untuk TAPG ya. Jadi saran saya sih pasang aja trailing stop dan stop loss, belinya jangan terlalu banyak ya, seperti itu ya, secukupnya aja, karena terus terang aja likuiditasnya masih kurang ya untuk TAPG ya, dan dia masih cenderung sideways. Kalau dia turun di banyak 655, saran saya sih lebih baik jual dulu ya, maksimum di 605 ya. Jadi kalau turun di banyak 605, jangan sekali-kali memaksakan diri untuk hold atau average down ya, nanti cenderung turunnya tajam ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah area gap up-nya ya, arah waktu dia IPO ya, karena emiten ini kan barusan IPO ya, nggak lama ya. Jadi hati-hati aja kalau dia turun di banyak 605. Berikutnya untuk MSIN ya, memang sebelumnya nggak saya bahas karena dia masih ada aksi korporasi ya, yang terakhir ya. Jadi ini masih kurang tahu apakah bisa diangkat naik tidak ya. Kalau sudah punya, pasang aja dari stopnya di area yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya, pasang di 250 dan 246. Kalau belum pasang ya, maksimum transaksi kalau dia turun di bawah 236 lagi, lebih baik jual dulu ya untuk MSCI nya. Kalau yang mau buy on weakness, saran saya sih tunggu koreksi ya, masih tetap ya, tunggu aja kembali ke area yang bawah ini ya, sekitar 140, sekitar sampai dengan 150-an kurang lebih lah ya. Tunggu aja di sana. Kalau misalnya mau buy hasil akhir Pak Sunar, boleh nggak? Boleh aja. Kalau dia berhasil naik ke atas 255 buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Kenapa? Karena terus terang aja 2 hari terakhir ya, dia kenaikannya tinggi, kemudian naik tinggi, tapi sebelumnya dia volumenya sering timbul tenggelam ya, kayak seperti ini ya. Ini tanggal 10 Juni ya, dia volumenya naik tinggi, kemudian setelah itu koreksi, volumenya hilang ya, seperti itu ya. Koreksi walaupun ini rebound, dia kok volumenya juga kecil ya, seperti itu ya. Apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Ya belinya bertahap aja. Kalau dia naik ke atas 255 buy, naik lagi breakout ke atas 275 boleh tambah lagi ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 275 Pak Sunar, kira-kira target price berikutnya di mana gitu ya. Ya kita pakai acuan setiap lipatan 25 aja ya. Jadi berikutnya 300 ya. Kemudian berikutnya lagi 325. Jadi seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Terus terang aja dia baru saja breakout dari ini ya, resisten sebelumnya ya 236 ya. Dia juga breakout di atasnya ini ya, 246 ya. Jadi pasang aja trailing stop ya yang sudah punya ya, jangan lupa. Maksimum kalau dia turun di bawah 236, sana saya sih jual dulu. Karena kalau dia di bawahnya 236 ada kecenderungan dia akan testing lagi area yang ini ya, sekitar area 140 sampai dengan 150-an ya. Ini kalau kita lihat 152 ya low-nya ya.
Oke, kurang lebih cukup untuk analisa samarian untuk MSIM. Berikutnya untuk analisa samarian untuk MTDL. Jadi MTDL ini um, minggu lalu kan dia menguji area 1,8%. Hari ini dia berhasil rebound ya, naik breakout ke atas 38,2%. Tapi sesi 1 break kan ini sudah mulai ya, sesi 1 ya. Sekarang sesi 2, sesi 1 break sudah selesai, ini sesi 2. Jadi dia masih belum berhasil naik lagi ke atas 38,2%. Yang sudah punya ya pasang aja, stop lossnya di 2045 dan maksimum di angkanya low-nya ini ya, 1955. Itu stop lossnya ya kalau sudah punya ya. Jadi kalau turun lagi di bawah 1955, karena saya sih jual dulu. Ada kemungkinan dia testing di area kurang lebih Fibonacci retracement 78,6% dan high-nya ini ya, sekitar area 1750 sampai dengan 1800-an ya kurang lebih ya. Jadi kalau dia turun banyak 1955, yang punya MTDL saran saya sih jual dulu ya. Kalau mau tambah lagi atau average up atau buy high sell higher ya saran saya sih tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas minimal ya 2120, kemudian naik lagi ke atas 21 ini ya, hanya kemarin ya, minggu lalu ya, Jumat ya, 2150 tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 2230 tambah lagi ya, dan seterusnya. Mudah-mudahan target 2400 dan 2510 tercapai ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau untuk buy on weakness ya buy-nya sekitar area 1900 sampai dengan 1950. Itu untuk MTDL. Berikutnya untuk analisa samarian untuk KAEF. Jadi saya sudah bahas di analisa saham mingguan ya. Angel yang bahas ya. Jadi kalau KAEF ini 2910 harusnya sudah average up ya. Kalau ikut saran sesuai dengan analisa saham mingguan ya. Jadi pasang aja trailing stopnya di 2910. Maksimum stop lossnya di 2590, karena kalau dia turun banyak 2590 ya kemungkinan dia akan turun lagi ke bawah ya, bahkan resiko ke bawahnya 2400 seperti itu ya. Buy on weakness ya, sebenarnya kalau mau buy on weakness ya tunggu aja lagi ya di area 2590 sampai dengan 2700 ya, itu yang buy on weakness ya. Tapi menurut saya sih selama dia bertahan di atas 2700 dia masih ada kemungkinan untuk breakout lagi ke atas 61,8% ya. Itu untuk KEF. Kalau mau buy high sell higher atau average up ya, kalau naik lagi ke atas 3070 tambah lagi, naik lagi ke atas 3270 tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout ya ke atas 3490 boleh tambah lagi pasar, boleh ya, jangan ragu-ragu ya. Maka target price berikutnya adalah 3700 dan 4000 ya. Kalau breakout lagi ke atas 4000 pasar apa masih bisa naik lagi, bisa ya. Karena kalau kita perhatikan di weekly-nya ya, di sini area Fibonacci retracement 38,2%, ada sekitar area 4800 ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 4000 boleh tambah lagi pasar, boleh ya. Berikutnya kalau mau tambah lagi ya boleh kelipatan 100 atau kelipatan 200 ya, sampai kurang lebih dekat area 4800 ya. Gitu ya. Itu untuk KAEF. Kemudian berikutnya untuk BBYB ya. Kalau kita lihat di sini BBYB ya, dia berhasil naik ke atas 78,6% di sesi 1, tapi sesi kedua ini kelihatannya dia masih lesu ya, balik lagi di bawahnya area 440. Dia sudah punya pasang aja trailing stopnya di 396 dan 368 ya. Jadi kalau turun di bawahnya 368, saran saya sih lebih baik jual dulu semuanya. Kalau yang mau spekulasi buy on weakness atau yang sudah punya, kalau mau average up atau yang juga yang buy high sell higher, tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 440 ya, barusan buy. Tapi buy-nya bertahap aja, karena terus terang aja dia masih testing area ini ya, 78,6%, kurang lebih sekitar area 440 ya. Jadi buy-nya bertahap. Kalau dia naik lagi ke atasnya ini ya, saya kasih garis ini high-nya yang swing high 16 Juni ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini 470 boleh tambah lagi, boleh ya. Naik lagi ke atas 494 tambah lagi. Target terdekatnya adalah 520 dan 570. Di 570 adalah kurang lebih area dekat dengan Fibonacci retracement 1,8% ya, di 560. Ini kurang lebih untuk BBYB ya. Jadi belinya bertahap aja, santai aja, jangan terlalu agresif ya. Karena kalau kita lihat di sini dia volumenya beberapa hari terakhir ya, 2 mingguan kurang lebih ya, sejak dia breakout ini ya. Ini breakout yang di sini ya, ke atas Fibonacci retracement 50% ya, kurang lebih dekat di 50% ya, di tanggal 11 Juni ya. Volumenya tinggi, kemudian berikutnya dia turun, volumenya hilang. Jadi belinya bertahap aja ya, dan terlalu agresif. Naik ke atas 440 buy, 470 ke atas tambah lagi, 494 ke atas tambah lagi, 520 ke atas tambah lagi, dan seterusnya. Mudah-mudahan dikasih lagi 620.
Kalau dia berhasil breakout ke atas 620 Pak Sunar, apakah boleh tambah lagi? Boleh ya. Tambahnya di 665 dengan target price terdekatnya di 720. Itu untuk BBYB. Oke, berikutnya untuk analisa saham KLBF ya. KLBF juga sudah dibahas di analisa saham mingguan ya oleh Angel ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini 1420 ya. Ini area untuk tambah lagi atau buy up atau average up ya. Dari area 1420 tempat mananya silakan. Jadi yang sudah buy pasang aja stop lossnya di 1345 dan maksimum di 1280. Yang mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Asalkan pasang stop lossnya di 1345 dan 1280. Itu yang buy on weakness. Kalau yang mau tunggu konfirmasi masih takut-takut ya, buy high sell higher, tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1420 buy-nya bertahap aja, naik lagi ke atas 1455 tambah lagi ya, naik lagi ke atas 1485 tambah lagi, target price terdekatnya dia kurang lebih di sekitar 515 ya. Kalau dia breakout ke atas 1515, ada kemungkinan dia naik terus sampai 1580 dan 1635. Itu untuk KLBF, jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif juga ya, tapi jangan terlalu takut juga ya, karena KLBF ini ya lumayan cukup bagus lah emitennya ya, gitu ya. Oke, berikutnya untuk Bima ya. Jadi Bima juga seingat saya sudah saya bahas di analisa saham harian ya. Jadi kenaikannya untuk Bima hari ini naik tinggi Pak Sunar, 178 tembus. Tapi dia turun setelah sesi 1, dia sesi 2 dia di bawahnya 150 ya. Jadi yang sudah punya, saya pasang aja trailing stopnya di high-nya kemarin ya, 136, maksimum stop lossnya di 127 ya. Itu low-nya hari ini. Jadi kalau turun di bawahnya 127, ada kemungkinan dia testing lagi ini ya. Ini resistance sebelumnya kurang lebih di area 104 ya. Seperti itu ya. Kalau yang mau buy on weakness, saran saya ya tunggu aja di area sekitar 104 ini ya. Kalau dia turun kemudian rebound naik ke atas 104 ya. Tapi kita tunggu aja di 110 aja ya. Jadi kita tunggunya di 110. Jadi kalau dia terkoreksi di bawah 110, kalau dia berhasil rebound naik ke atas 110 barusan kita buy. Itu ya, itu buy on weakness. Tapi kalau dia turun terus di bawah 104 ya, lebih baik saran saya sih jangan buy ya. Buy on weakness-nya ya sekalian aja turun di bawahnya ya, di sekitar area 50-an ya. Karena kalau dia turun di bawahnya 104 ya, ada kemungkinan dia bisa turun-turun terus sampai dekat dengan area 50 ya. Kalau kita perhatikan di sini sebelumnya dia gagal bertahan di atas 104 ya. Dia malah turun-turun terus sampai kurang lebih di area 50-an ya. 50 sampai dengan 53 ya di sini ya. Kurang lebih ya. Ya kalau dia berhasil rebound kan sudah terjadi, ngomongnya gampang ya. Kalau belum terjadi ya kalau nggak rebound ya nanti uang kita nyangkut ya. Kalau kita perhatikan di sini emiten Bima ini sebelumnya dia cenderung di angka 50 ya, dan ini sudah cukup lama ya. Ini sudah dari akhir tahun 2018 ya, sampai barusan bangkit aja bulan 3 bulan yang lalu ya mulai ya. Kemudian koreksi dia breakout lagi seperti itu ya. Jadi saran saya sih belinya bertahap aja. Kalau mau buy high sell higher, kira-kira tunggunya di mana Pak Sunar kalau mau buy high sell higher? Naik ke atas 154 buy, tambah lagi ya kalau mau average up ya. Naik lagi ke atas 178 tambah lagi. Itu untuk Bima ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 178 Pak Sunar, kira-kira target berikutnya di mana ya? Kita lihat aja mundur ke belakang ya. Ini ya kurang lebih di area 198an ya kurang lebih ya, bisa tercapai ya. Ada kemungkinan nggak Pak Sunar? Ada ya, 198. Kalau dia naik lagi ke atas 198 Pak Sunar, kira-kira target price berikutnya di mana ya? Swing high yang ini ya, 226. Jadi itu acuannya. Kalau buy high sell higher ya, atau average up mulai dari 154 naik ke atas 154 buy-nya sedikit aja ya bertahap. Kalau naik lagi ke atas 178 tambah lagi, naik lagi ke atas 198 tambah lagi. Mudah-mudahan target 226 tercapai ya. Terus terang uptrendnya masih cukup bagus, tapi dia juga rawan kena suspend ya, karena dia kenaikannya berhari-hari, 4 hari ya, kenaikannya sudah cukup tinggi ya, jadi rawan kena suspend. Kalau misalnya takut ya belinya bertahap aja atau tunggu buy on weakness ya, seperti itu ya. Itu untuk Bima. Oke, kemudian berikutnya untuk analisa saham ABBA. Kalau kita perhatikan di sini, dia menguji area resisten ya 244 ya, jadi belum berhasil naik ke atasnya.
Kalau sudah punya, pasang aja stop lossnya di 222 dan 198. Kalau mau buy atau average up, tunggu kalau naik ke atas 244 buy, naik lagi ke atas 270 ya, tambah lagi. Kalau naik lagi ke atas 286, tambah lagi. Breakout ke atas 302, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Target price berikutnya di area Fibonacci extension 127,2% di 350 ya. Itu untuk ABBA. Semoga aja lancar ya. Jadi kalau buy juga jangan terlalu banyak ya untuk di emiten ini ya. Cukupnya aja sesuai dengan risiko profile masing-masing. Berikutnya SNLK ya. SNLK dia masih naik lagi ya, higher high ya. Yang sudah punya sih menurut saya sih pasang aja trailing stopnya ya di area 1455 dan di area ini ya 1320. Itu bagi yang sudah punya ya. Kalau yang mau buy on weakness, saran saya sih tunggu aja dia di area ini ya. Ini kalau mau buy on weakness, tunggu aja di area sekitar 700 sampai dengan 750. Jadi kalau dia terkoreksi, saya nggak mendoakan koreksi nggak ya. Kalau misalnya dia koreksi ya tunggu aja. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 750 barusan buy. Buy-nya bertahap aja setiap pelipatan 50 ya. Jadi 750, 800 tambah lagi, 850 tambah lagi dan seterusnya. Seperti itu ya. Itu buy on weakness di area ini. Tapi kalau dia turun banyak 700, saran saya jangan buy lagi ya. Ada kemungkinan dia turun terus sampai area ini ya. 450-an kurang lebih ya. Jadi kalau mau buy high sell higher Pak Sunar, kalau mau buy high sell higher ya, sebenarnya sih boleh aja buy sekarang asalkan masang stop lossnya di 1455 dan 1320. Tetapi kalau kita perhatikan di sini ya, setelah dia 2 hari naik tinggi ya, ini 2 hari naik tinggi, dia kemungkinan 2 hari berikutnya minimal ya, itu dia koreksi. Kalau dia masih sideways seperti ini ya, kalau dia breakout lagi barusan buy seperti itu ya. Jadi kalau nggak berani buy sekarang, ya lebih baik sekalian aja kalau dia berhasil breakout ke atas high-nya hari ini ya, 1550 buy. Kemudian kalau naik lagi ke atas berapa Pak Sunar ya? Tiap lipatan 50 aja ya. Naik ke atas 1600 tambah lagi dan seterusnya. Naik lagi ke atas 1650 tambah lagi dan seterusnya. Kemungkinan besar ini kalau naik terus targetnya mungkin di sekitar area 1800 sampai dengan 2000 ya. Jadi bisa tercapai nggak Pak Sunar? Bisa ya. Kalau dia selama bertahan di atasnya ini ya 1320, dia masih ada kemungkinan untuk naik terus sampai 1800 dan 2000 ya, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian sebenarnya 14 sudah banyak ya, saya mau nambah lagi satu lagi ya, MNCN ya, saya tambahkan MNCN. Jadi MNCN ini memang dia cenderung masih lesu ya, dia malah turun lagi di bawahnya 61,8% ya, minggu lalu penutupannya ya. Tapi hari ini dia berhasil naik, kemudian dia lesu lagi ya. Nah sudah punya, pasang aja stop lossnya di 905 ya, kalau belum pasang ya. Kemudian kalau mau buy on weakness, tunggu aja kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 935 ya. Jadi kalau atau pakai high-nya hari ini aja ya 940, saya gambarkan 940. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 940, kalau mau buy on weakness sebenarnya sih boleh-boleh saja ya. Karena kalau kita lihat di sini sebelumnya memang dia suka testing area sekitar 905 ya. Tapi kalau dia berhasil breakout ke atas 940, dia masih ada kemungkinan naik sampai 1050-an ya. Atau paling enggak ya 1000 ya di sini ya. Sebelumnya dia turun kurang lebih dekat dengan area 900, dia naik lagi 1000 ya. Dia turun lagi sekitar area 900-an ya. Dia naik lagi 1000, bahkan dia sampai 1050. Jadi kalau mau buy on weakness, spekulasi buy boleh aja, buy-nya bertahap ya. Naik ke atas 940 buy, naik ke atas 960 buy, breakout ke atas 975 tambah lagi ya. Jadi target price dekatnya sekitar 1000 sampai 1020. Kalau berhasil naik ke atas 1020 ya kemungkinan dia akan menguji level 1050 dan 1080-an ya. Kurang lebih 1080 adalah area Fibonacci retracement 38,2% dari MNCN ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya sih untuk MNCN ini ya, dia testing area ini ya, Fibonacci retracement 61,8% ya. Menurut saya ya, sepertinya sih selama aksi korporasi beberapa grupnya ya, sepertinya dia cukup dijaga ya. Memang dia naik tinggi kemudian dikoreksi ya, ada yang take profit terus ada lagi yang ngangkat lagi ya. Kemungkinan ya yang suka main di MNCN ya, dia mungkin spekulasi buy-nya di area sekarang ya kurang lebih ya. Jadi kalau mau buy juga sekarang boleh-boleh saja, asalkan pasang stop loss-nya di 905 ya, seperti itu ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Naik ke atas 940 buy, naik lagi ke atas 960 tambah lagi, naik lagi ke atas 975 tambah lagi dan seterusnya.
Jadi kurang lebih cukup ya untuk hari ini. Jangan lupa bantu subscribe dan like ya. Jangan lupa komen juga ya, karena terus terang aja komen juga membantu untuk meningkatkan ratingnya ya. Jadi kalau rating videonya naik, ya viewernya mudah-mudahan makin banyak ya. Jadi Pak Sunarnya makin semangat gitu ya. Sekian dan terima kasih. Oh, satu lagi jangan lupa jaga kesehatan ya, seperti itu ya. Terima kasih banyak.